SM Store, amanah dalam muamalah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد. Itu yang di belakang itu mahasiswa apa enggak itu? Yang ngobrol di belakang itu kok berani ente? Saya ini sebelum pegang mic dalam kondisi marah saya. Karena tadi itu iqamah maghrib itu cuma ada satu soft. Ditambah sedikit soft 2. Saya hitung tadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti 9 soft ketika qomat kalian disahkan. Ente ngapain di sini? Ente mau belajar apa mau tidur? Iqamah dikumandangkan cuma ada satu soft dan soft 2 itu pun nggak penuh. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 9 soft mahasiswa di asrama sedangkan ada iqamah. Ini sudah berhari-hari kita mati loh itu. Wah sudah gitu Ustadz di sini masih ngobrol di belakang, gak segera mengambil tempat. Antum niat belajar apa enggak? Ya jangan diulangi nih. Mahasiswa itu datang ke sini sebelum qomat, azan berangkat, bukan setelah azan ada yang tidur, ada yang pegang HP, ada yang masih antri dari tadi. Bayangkan pondok waktu iqamah cuma 1 soft lebih dikit atau 2 soft kurang. Yang 9 soft masih di asrama. Gak bisa diterima itu. Itu harus memperbaiki diri ya ikhwah. Jangan diulangi lagi. Ya. Jangan diulangi lagi. Ada adzan segera ke masjid. Ya. Jadi jangan nunggu iqamah. Tadi itu imam membaca surat Al-Balad dan surat Ad-Duha. Panjang untuk ukuran salat apa? Salat maghrib panjang itu. Tapi yang masbuk banyak sekali. Itu nggak kebayang ketika qomat ngapain mereka itu. Panjang loh tadi itu imamnya baca tadi itu. Yang masbuk panjang. Terus saya husnudzon, mau mungkin mereka puasa. Puasa ini hari apa? Hari Kamis ya? Oh ternyata salah husnudzon saya. Hari Rabu. Tapi masih mungkin puasa Daud. Atau puasa apa? Syawal. Kayaknya ndak itu. Ya, jangan diulangi lagi. Ya, terus jangan ngobrol kalau Ustadz nyampaikan sesuatu. Siapapun yang nyampaikan, tidak boleh. Kalau sudah Ustadz duduk, segera ambil kitabnya, merapat, mendekat. Ya, tidak boleh masih layar-layar ngobrol, jangan. Ya. Dan kemarin ada Ustadz yang isi saya ke sana, ada yang balik ke sana, tidak tahu ngapain dia. Ustadz. Ngapain disahkan itu? Atau bawa sudah motor pakai helm, ada ustadz datang, walah dia kepikiran bahwa dia itu melanggar. Tidak boleh. Ya, BEM harus merapikan diri. Ketua kamar harus merapikan diri. Perhatikan anak buahnya.
Antum mahasiswa, antum akan jadi dai, harus disiplin. Kita tadi di kantor sempat membicarakan antum, kita perhatikan kok. Nah, besok jangan diulangi lagi. Pemandangan seperti ini jangan diulangi lagi. Ya, barakallahu fiik. Taib. Sampai mana kita ini belajarnya? Al-hadis as-salis was-salasun. Hadis yang ke-33. Min al-kitab Al-Arba'in fi Huquq Rabbil Alamin. Al-hadis as-salis was-salasun. Qala al-muallif hafizahullah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fawalladzi nafsi biyadihi," demi zat yang jiwaku ada di tangannya, demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi. Tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai aku lebih dia cintai daripada bapaknya dan daripada anaknya. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Baik. Pelajaran yang bisa dipetik dari hadis ini, yang pertama isbat, atau yang pertama adalah jawazul qasam li ta'kidil amr. Bolehnya seseorang bersumpah untuk menguatkan perkara yang disampaikan. Jadi Rasulullah sebelum menyampaikan sesuatu, Rasulullah mendahulunya dengan sumpah. Artinya boleh sumpah itu untuk menguatkan perkara, boleh. Ya. Dan sumpah tidak boleh dengan selain Allah. Sumpah harus dengan pakai nama Allah atau sifat Allah. Tidak boleh bersumpah dengan bil Ka'bah, dengan Ka'bah, tidak boleh. Bir Rasul, demi Rasul, tidak boleh. Harus satu, demi Allah. Billahi atau birrahmani atau wallahi, dengan Allah atau dengan nama-nama Allah yang lain selain Allah, Asmaul Husna dan seterusnya, atau dengan sifat Allah boleh. Dan hadis ini pelajaran nomor 2, isbat anna lillahi yadan. Hadis ini menetapkan bahwa Allah memiliki tangan, yalikun bi'adhamatihi. Tapi tangannya Allah sesuai dengan kemuliaannya, tidak sama dengan tangannya makhluk. Ahlus sunnah wal jamaah ya mengisbat tanpa menyerupakan. Al-isbat bila tashbih. Allah punya tangan, ya Allah punya tangan. Kok bisa? Karena Allah yang mengatakan Allah punya tangan, karena Rasul mengatakan Allah punya tangan. Tapi kita menetapkan Allah punya tangan bukan berarti kita menyamakan tangannya Allah dengan makhluk. Karena kaidah yang sering kita sampaikan dan terus kita sampaikan supaya apal antum itu, yaitu apa? Al-ittifaq fil asma la yastalzim al-ittifaq fil musammayat. Kesamaan nama tidak melazimkan kesamaan apa? Hakikat sesuatu. Kemudian la di sini bukan menunjukkan lalin nafi, tidak beriman, artinya tidak ada iman. Enggak, tapi la di sini adalah nafyul kamal. Yang dinafikan itu kesempurnaannya. Jadi tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian sampai aku lebih ia cintai daripada bapaknya sendiri, daripada anaknya sendiri. Dan itulah yang dilakukan para sahabat, membela Nabi, melindungi Nabi. Terlalu banyak riwayat cerita bagaimana pengorbanan Rasul
Mohon maaf, bagaimana pengorbanan para sahabat dalam membela Rasulullah SAW. Tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian sampai aku, kata Rasul, lebih ia cintai daripada bapaknya sendiri dan anaknya sendiri. Nah, bagaimana cara kita mencintai Rasul? Karena semua orang ngaku cinta Nabi. Tidak ada orang Islam yang gak cinta Nabi. Semua ngaku. Kullun yadda'i waslan bilaila. Kata penyair Arab, kullun yadda'i waslan bilaila. Setiap orang mengaku punya hubungan dekat sama wanita cantik yang bernama Laila. Walaila la tukiru lahum bidzaka. Padahal Laila enggak kenal sama mereka. Padahal Laila tidak menyetujui hubungan itu. Tapi mengaku kenal sama Laila. Aku kenal sama Laila. Oh, cantik, aku kemarin makan bareng sama Laila. Padahal Laila enggak kenal sama mereka. Kullun yadda'i waslan bilaila walaila la tukiru lahum bidzaka. Semua orang ngaku punya hubungan dekat sama wanita cantik namanya Laila. Padahal Laila enggak ngakui hubungan itu. Lah, banyak orang yang ngaku cinta Nabi, tetapi Nabi berlepas diri dari mereka. Makanya Imam Ibnu Katsir punya ungkapan yang bagus, dan ini sudah sering saya sampaikan di tempat ini. Imam Ibnu Katsir mengatakan, laisa sya'nu an tuhibba, walakinna sya'na an tuhabbah. Saya ulangi, laisa sya'nu an tuhibba, wa innama sya'nu an tuhabbah. Atau semisalnya. Permasalahannya bukan engkau mencintai, laisa sya'nu an tuhibba. Yang jadi patokan, yang jadi permasalahan bukan engkau mencintai, walakinna sya'na, tapi yang menjadi permasalahan adalah apakah engkau dicintai. Kalau mencintai Nabi mah semuanya orang ngaku cinta Nabi. Tapi bagaimana supaya kita ini dicintai Nabi, mencintai dan dicintai Nabi? Sering saya sampaikan ada 4 hal. Jadi dulu sudah pernah ditulis lagi tidak apa-apa. Jadi kalau kita ngaku cinta Nabi, pembuktiannya ada 4. Sebelum orang itu melakukan 4 itu, maka belum dikatakan cinta Nabi. Apa saja 4 hal ini? Yang pertama, ikhwatal iman, ta'atuhu atau tasdiquhu fima akhbar. Tasdiquhu fima akhbar, membenarkan setiap beritanya Nabi. Nabi mengabarkan bahwa nanti ada Nabi Isa turun, wajib kita imani. Nanti Nabi mengabarkan bahwa ada azab kubur, ada siksa kubur, wajib kita imani. Nabi mengabarkan bahwa nanti ada telaga, wajib kita imani. Nabi mengabarkan bahwa nanti ada Ya'jud dan Ma'jud, wajib kita imani. Kalau Nabi menjelaskan sebuah riwayat hadis sahih terus kita katakan, tidak cocok ini, saya nggak setuju dengan hadis ini, kau belum cinta sama Nabi. Karena bukti cintamu sama Nabi, engkau tunduk, patuh, sami'na wa ata'na pada setiap kabar yang dikabarkan Nabi. Menganggap hadisnya Nabi nggak relevan. Wah, ini hadis nggak cocok ini. Menolak hadisnya Nabi padahal sahih, maka engkau belum cinta sama Nabi. Karena bukti cinta sama Nabi yang pertama adalah engkau membenarkan, percaya terhadap berita yang disampaikan Nabi. 1. Yang kedua, ta'atuhu fima amar, menjalankan taat dengan perintah Nabi. Ta'atuhu fima amar, mentaati perintahnya Nabi. Abdullah bin Umar itu pernah memakai izar. Izar itu apa? Izar itu sarung tapi putul, tapi apa? Sarung tapi nggak nyambung. Kalau kita ini kan sarungnya kan muter gitu kan. Kalau izarnya orang Arab itu kayak kain ihram itu, yang bagian bawah itu, jadi putulan. Abdullah bin Umar pernah memakai izar, terus ada istirkha, ada menjuntai, menutup sampai di bawah mata kaki. Maka Rasulullah melihat kejadian itu dan Rasulullah mengatakan, irfa,
ya Abdullah irfa, angkatlah izarmu, sarungmu. Abdullah bin Umar itu kata Rasulullah, ni'mar rajul, sebaik-baiknya orang. Dan Rasulullah mengatakan Abdullah bin Umar itu orang yang soleh. Aisyah mengatakan tidak pernah aku melihat orang yang paling mirip petunjuknya dengan Nabi melebihi Abdullah bin Umar. Saking soleh, saking api. Tapi ketika Rasulullah SAW melihat Abdullah bin Umar, pakaiannya itu apa? Jatuh, menutup atau sampai di bawah mata kaki, kata Rasulullah, irfa, angkatlah wahai Abdullah bin Umar. Rasulullah nggak ngomong gini, sini Abdullah bin Umar, kamu melakukan ini sombong apa nggak sombong? Abdullah bin Umar orang yang hatinya bersih, ilmunya luar biasa, hatinya baik. Tapi Rasulullah langsung irfa, angkatlah apa? Pakaianmu. Langsung diangkat. Taat para sahabat itu. Para sahabat itu takut kalau melanggar perintahnya Nabi. Itu bukti cinta itu. Ada seorang sahabat Nabi pakai cincin terbuat dari emas. Dilihatin sama Nabi. Maka Nabi mengambil cincinnya sahabat tadi, dilempar sama Nabi. Artinya dibuang sama Nabi. Setelah itu Rasulullah pergi. Karena sahabat ini yang cincinnya dibuang tadi pun pulang. Dipegang sama temannya, sebentar dulu, ambillah cincinmu. Ambil cincinmu, juallah, dapat apa? Uang, belikan untuk kebutuhan yang lain. Apa kata sahabat ini? Wallahi, demi Allah, aku tidak akan pernah mengambil sesuatu yang dilempar Rasulullah SAW. Saking taatnya, saking takutnya para sahabat menyelisih perintah Nabi. Itu bukti cinta. Itu bukti cinta. Ketika melawan tentara Romawi yang dikdaya, tidak ada pasukan di zaman itu yang lebih hebat dari pasukannya atau dari tentaranya Romawi. Rasulullah sebelum wafat mengirim pasukan yang dikomandani bocah, anak remaja. Namanya siapa? Usama bin Zaid. Ya. Rasulullah sebelum wafat mengirim pasukan dipimpin Usama bin Zaid yang masih belia. Dalam mungkin orang menganggapnya minim pengalaman kemiliterannya. Padahal di belakangnya ada punggawanya sahabat. Di belakangnya siapa? Usama bin Zaid, ada pendekar-pendekar. Tapi Rasulullah milih Usama untuk melawan Romawi, karena Romawi telah melakukan kejahatan di pinggiran negeri Syam. Maka apa yang terjadi? Belum sempat pasukan ini ke medan jihad, Rasulullah wafat. Rasulullah apa? Wafat. Maka yang jadi khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ketika Abu Bakar As-Siddiq jadi khalifah, Umar datang, wahai Khalifah Abu Bakar, tolong tangguhkan pasukan yang akan dikirim Nabi ke Romawi. Mengapa? Menurut kalkulasi manusia, menurut matematika, benar ucapannya Umar ini. Kenapa? Karena ketika Rasulullah wafat, satu, muncul nabi palsu. Dan setiap nabi palsu punya pengikut. Bukan sekedar nabi palsu satu, enggak. Setiap nabi palsu punya ribuan pengikut. Punya prajurit-prajurit. Musailam al-Kadzab, al-Ansi, apalagi. Dan macam-macam. Muncul nabi palsu dan pengikutnya banyak. Satu. Dua, orang-orang mulai murtad. Jadi Rasulullah wafat, Abu Bakar diangkat jadi khalifah. Satu, banyak nabi palsu muncul. Dua, banyak orang murtad. Tiga, banyak orang ingkar zakat. Sedangkan pasukan ini sudah mau dikirim kemana? Romawi. Maka Umar bin Khattab ngelobi Abu Bakar, wahai khalifah, ini kan banyak orang-orang murtad, banyak nabi-nabi palsu, banyak orang-orang ingkar zakat. Kan ini bahaya, kota Madinah ini sewaktu-waktu bisa diserang oleh mereka. Lah ngapain kita ngirim pasukan jauh ke negeri Syam atau pinggiran Syam melawan Romawi yang dikdaya, kemudian kita meninggalkan Madinah dalam keadaan kosong. Ya. Betul nggak pertimbangannya Umar bin Khattab nih? Secara kalkulasi manusiawi, matematika normal, betul nggak itu?
Mempertahankan kota Madinah ibarat dagang. Ibarat dagang, mempertahankan kota Madinah adalah mempertahankan modal. Paham? Sedangkan menyerang negeri Syam itu mencari untung. Seorang pedagang sebelum cari untung harus memastikan modalnya aman. Bisa dipahami maksud saya? Masuk akal ucapannya siapa? Umar bin Khattab nih. Tetapi Abu Bakar As-Siddiq adalah orang yang meletakkan akal cerdasnya di bawah hadisnya Rasulullah SAW. Maka Abu Bakar dengan tegas mengatakan, wallahi ya Umar, seandainya anjing-anjing berlarian di kaki-kakinya Ummahatul Mukminin, istri-istri Rasulullah, demi Allah, aku tidak akan pernah mengurai ikatan yang sudah diikat oleh Rasulullah. Demi Allah, aku tidak akan pernah mengurungkan pasukan yang sudah diberangkatkan oleh Rasulullah SAW. Dan karena kepatuhan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu inilah akhirnya Romawi bisa dikalahkan dengan menangnya tentaranya Usama itu. Akhirnya orang-orang yang murtad gak berani murtad. Nabi-nabi palsu diberantas sama Abu Bakar, dikirim Khalid bin Walid, Musailam al-Kadzab ditaklukkan, Al-Ansi disembelih sama orang Islam ngaku nabi, dihabisi, orang-orang ingkar zakat diselesaikan. Kenapa? Taat kepada, inilah cinta, inilah makna cinta. Mengikuti apa yang sudah digariskan Rasulullah SAW. Tidak berani. Abu Bakar mengatakan, wallahi aku nggak berani meninggalkan sesuatu pun yang pernah dilalui Rasulullah kemudian aku cari jalan lain. Aku nggak berani. Nggak berani. Itu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ya. Maka setelah itu orang-orang yang ingkar zakat disiapkan pasukan besar oleh Abu Bakar. Umar datang lagi, wahai khalifah, mereka ini masih syahadat, mereka ini masih sholat, mereka ini masih puasa, mereka ini masih haji, cuma satu aja mereka ini nggak apa, nggak zakat, masa diperangi? Maka Abu Bakar mengatakan, wallahi lau mana'uni iqala ba'irin kanu yu'addunahu ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam laqataltuhum ala man'ihi. Demi Allah, sekiranya mereka ini tidak mau menyerahkan, ya, wallahi lau mana'uni iqala, seandainya mereka nggak mau menyerahkan anak unta kepadaku sebagai bayar zakat, yang mana dulu mereka memberikan itu ke Rasulullah, terus di zamanku nggak mau mengeluarkannya, wallahi akan saya tumpas mereka. Dan itu benar tindakannya Abu Bakar itu. Karena kalau seandainya di zaman Abu Bakar zakat sudah hilang, apa mungkin zaman sekarang masih tersisa Islam? Maka dipagari sama Abu Bakar, nggak boleh hilang. Maka semboyannya Abu Bakar adalah ayang kusul Islamu wa ana hayyun. Apakah Islam akan berkurang sedangkan aku masih hidup? Nggak mau ada yang kurang sedikit pun. Harus sama persis dengan Rasulullah SAW. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ta'atuhu fima amar, mentaati apa yang diperintahkan Nabi. Tuh. Taat dengan Nabi. Kemudian ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Yang nomor 3, bukti cinta yang nomor 3. Ini sebenarnya murojaah, ini sudah pernah disampaikan pada pertemuan yang lalu. Bukti yang nomor 3 cinta kepada Nabi adalah ijtinabu manaha anhu wa zajar, meninggalkan larangannya Nabi. Nabi melarang apa, ya sudah kita tinggalkan. Nabi melarang kita isbal, ya kita tinggalkan isbal. Ya. Umar bin Khattab di akhir hayatnya hampir wafat, bersimbah darah, datang seorang pemuda menjenguknya dan memberi kabar gembira, absyir ya amirul mukminin, bergembiralah wahai khalifah, engkau adalah orang yang dijamin masuk surga, engkau yang dikabarkan Rasulullah bahwa engkau ini mati syahid, engkau dikabarkan engkau telah menaklukkan Romawi dan Persia, absyir, absyir, kabar gembira untukmu. Kemudian laki-laki ini pergi, dilihat sama Umar bin Khattab, itu pakaiannya jatuh ke tanah. Maka Umar mengatakan, wahai anakku, wahai, ya anakku kalau nggak salah itu Abdullah bin Umar pada waktu itu, tolong panggil anak tadi itu, tolong panggil pemuda itu. Maka pemuda itu didatangkan di depan Umar. Maka Umar mengatakan, ya ibna akhi, wahai keponakanku, irfa' saubak, angkatlah pakaianmu.
Fa inna dzalika atqa li rabbika wa anqa li thawbika. Sesungguhnya itu lebih bertakwa untuk Tuhanmu dan lebih bersih untuk pakaianmu. Ini hampir wafat loh. Masih sempat-sempatnya berusaha merealisasikan cintanya kepada Nabi. Mendidik umat ini jangan sampai melanggar apa yang dilarang oleh Nabi. Itulah cinta kepada Nabi. Itulah makna cinta. Meninggalkan apa yang sudah dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat, kalau antum melihat ada buku bagus, mungkin nanti kita kajikan insyaallah. Namanya Iqadul Himma Littibai. Ada yang tahu? Enggak ada yang nyaut. Berarti enggak tahu antum. Iqadul Himma Littibai Nabiyil. Antum cari di PDF. Ada kisah-kisah luar biasa. Kisah-kisah sahabat dalam ketaatan. Luar biasa. Ya. Kemudian nomor berapa sekarang? 4 ya. Bukti cinta kepada Nabi. Jadi ya saya ulangi, yang pertama tadi, yang baru gabung biar tahu. Yang pertama, bukti cinta adalah apa tadi? Tasdiqu fi ma akhbar, membenarkan beritanya Nabi, tidak boleh nolak. Nomor 2, ta'atuhu fi ma amar, taat terhadap perintahnya Nabi. Yang nomor 3, ijtinabu ma naha anhu wa zajar, meninggalkan larangan Nabi. Dan nomor 4 sekarang, yang paling sulit nomor 4 nih. Wa an la yu'badallah illa bima syara'a, dan tidak boleh menyembah Allah, beribadah kepada Allah kecuali dengan syariatnya Nabi. Artinya jangan engkau beribadah dengan selain syariatnya Nabi. Jadi nggak boleh membuat aturan-aturan yang menyimpang dari jalannya Nabi. Rasulullah bersabda dalam riwayat Imam Muslim, man amila amalan laisa alaihi amru. Kok jam 9 itu ya? Salah ya? Kaget. Jam setengah 7 kan? Taib. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Wa fi riwayatin ukhra man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun. Barang siapa beramal dalam urusan agama tidak sesuai dengan perintah Nabi, tertolak. Kalau urusan ibadah sudah sami'na wa ata'na. Kalau urusan kreativitas duniawiyah, monggo silakan, boleh. Jadi ada 2 kaidah yang harus dipahami. Al aslu fil asya'i al ibaha. Hukum asal sesuatu boleh-boleh aja. Non ibadah boleh-boleh. Mau pakai baju model apa monggo, selama enggak melanggar syariat. Mau makan apa saja monggo, selama enggak yang haram. Silakan. Hukum asal sesuatu boleh. Itu kalau sesuatu non apa? Non ibadah. Tapi kalau ibadah beda. Al aslu fil ibadati al mana'. Hukum asal ibadah itu terlarang sampai ada dalil yang memerintahkannya. Ya, makanya kita nggak boleh membuat hal-hal yang menyelisih perintah Nabi. Al Imam Al Utsaimin dalam kitabnya Syarah Riyadhus Shalihin kalau nggak salah, atau Syarah Arba'in Nawawi juga mungkin, menjelaskan ada beberapa poin supaya ibadah kita itu cocok dengan ibadahnya Nabi. Supaya ibadah kita ini yakni fihi muwafaqah bi ibadatin Nabi. Perhatikan, ada yang mengatakan 6 hal, ada yang mengatakan 7 hal. Dan ini sudah sering saya sampaikan. Apa saja 6 hal ini? Aldo? Belum pernah? Sudah. Belum? Oh ya sudah. Ada beberapa hal yang harus kita perhatikan supaya ibadah kita ini sesuai dengan ibadahnya Nabi. Yang pertama adalah az-zaman. Perhatikanlah waktu ibadah yang sudah diajarkan Nabi. Nabi kalau sudah menentukan zaman tertentu, waktu tertentu untuk ibadah, ikuti, jangan diganti-ganti, tambah salah nanti. Jadi pertama apa tadi? Az-zaman atau al-waqt. Contoh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menentukan bahwa wukuf di Arafah tanggal 9 Dzulhijjah. Betul? Wukuf di Arafah tanggal 9 Dzulhijjah.
Maka seandainya ada orang wukuf tanggal 8, daripada saya wukuf tanggal 9 terlalu rame orang di Arafah, saya nggak konsentrasi ibadah, saya mau wukuf sendirian tanggal berapa tadi? 8. Apakah sah wukufnya? Lah, kenapa kok nggak sah? Karena waktumu menyelisih waktunya Nabi. Perhatikan waktumu. Sholat subuh jam 7 siang. Bukan karena ketiduran, memang sengaja menidurkan diri. Nah, kalau ketiduran nggak usah diomongkan. Ini menidurkan diri, memang sudah tahu ini sudah waktunya sholat. Nanti tidur lagi. Apakah sholatmu diterima Allah? Sholat jam 7 siang? Tidak diterima. Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Sungguhnya sholat sudah ditentukan waktunya, tidak boleh dikeluarkan dari waktu aslinya kecuali dengan dalil. Kalau ada dalil yang membolehkan silakan. 1 karena ketiduran, 2 karena kelupaan, 3 karena musafir dijamak antara waktu digabungkan dengan waktu yang lain. Selain itu jangan macam-macam. Kalau sudah waktunya ditentukan Nabi, jangan diganti-ganti. Ada orang mau beli kambing untuk kurban, dia ngomong sama tukang kebun sama pembantunya di rumah, tolong ini kita kan mau sholat Idul Adha nih, tolong ini ketika kita berangkat nanti ini sembelih aja, nanti pulang-pulang kita sudah bisa makan masak. Apa diterima Allah? Tidak diterima, karena waktunya nyembelih harus setelah sholat Id. Apakah korbannya diterima? Tidak diterima. Kenapa? Waktumu nggak sama dengan waktunya Nabi. Gitu ya? Jelas ya? Waktu banyak lah intinya. Contohnya banyak. Yang nomor 2, al-makan. Apa artinya al-makan? Tempat. Rasulullah kalau sudah menentukan tempat ibadah dan mengkhususkannya, jangan diganti-ganti. Rasulullah menjelaskan bahwa la tusyaddur rihal illa salasati masjid. Jangan pergi ke suatu tempat untuk niat ibadah di tempat itu, meniati bahwa itu tempat yang baik, yang barokah, yang istimewa. Jangan kecuali 3 tempat. Yang pertama apa? Masjidil Haram di mana? Di Mekah. Yang kedua Masjid An-Nabawi di Medina. Yang nomor 3 Masjidil Aqsa di Palestina. Maka nggak boleh meyakini tempat ini barokah, tempat ini keramat, nggak boleh kecuali ada dalil. Tempat, perhatikan tempat. Kalau tempat itu seperti orang Syiah menganggap tanah Karbala adalah tanah suci, padahal Nabi tidak pernah menjelaskan kesucian tanah Karbala, terus diyakini sebagai tanah suci sehingga mereka datang ke negeri Karbala dan haji ke sana, apakah diterima oleh Allah? Tidak. Kenapa? Karena tempatmu tidak pernah dijelaskan oleh Nabi. Jelas? Ada orang tanggal 9 wukuf, kalau di Arafah terlalu banyak orang, dia mau wukuf di Mina saja misalnya. Oh, saya mau wukuf di Mina, enak sendirian. Apakah diterima Allah? Enggak. Kenapa? Karena waktumu menyelisihi waktu yang apa tadi? Tempat yang sudah diajarkan Nabi. Nomor 3. Apa nomor 3 ini? Al-adad, bilangan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kalau sudah menentukan bilangan ibadah, pakai itu, pegang itu, jangan diganti-ganti. Diganti tambah salah. Saya mau sholat subuh 3 rakaat, dah boleh. Tapi saya ikhlas Ustaz. Meskipun awakmu ikhlas mas, gak oleh, gak bisa. Ya Allah, saya ikhlas sholat subuh, saking ikhlasnya ya Allah tak tambahi 1 lagi. Ya Allah. Gak bisa. Gak bisa. Karena bilanganmu telah menyelisihi bilangan yang sudah ditentukan Nabi. Jelas? Apalagi contohnya? Bilangan. Tawaf. Tawaf 7 kali. Gimana muternya tawaf? Begini apa begini? Begini. Berlawanan dengan arah jarak. Sudah 7. Enggak, saya mau tambah lagi Ustaz. Nah, berapa? 9. Biar sama dengan bilangan Wali Songo misalnya loh itu ya.
tambah salah. Kenapa tambah salah? Karena bilanganmu nggak sama dengan bilangan yang sudah diajarkan Nabi. Nomor berapa sekarang? 4. Nomor 4 ini al-miqdar. Miqdar itu apa? Ukuran. Kalau ukuran itu sudah ditentukan Nabi, pakai, jangan pakai ukuran-ukuran yang lain. Seperti nisab zakat, ya kan? Apalagi nisab zakat, terus had, terus seperti juga apa ukuran contohnya? Itu apa namanya, nisabnya zakat. Zakat mal nisabnya berapa? Orang punya duit berapa dianggap kaya dalam Islam? Kan namanya nisab tuh. Kalau hartanya mencapai nisab. Lah nisabnya itu berapa? Ajibu. Zamannya Nabi belum ada gram-graman. Iya betul jawaban itu. Tapi itu kan setelah dikonversi ke gram. Tapi zamannya Nabi kan nggak ada gram. Kapan seseorang itu mencapai nisab hartanya? Kalau dia punya ishruna dinar, ishrin dinar. Kalau dia punya 20 dinar. Jadi menurut Islam kalau ada orang punya duit atau emas 20 dinar, maka dia orang kaya. Cuman jenengan kan belum tahu kan 20 dinar itu berapa Ustaz, kan gitu kan. Nah, mari kita konversi dinar ke rupiah. 1 dinarnya itu 4,25 gram emas murni. 1 dinar itu sama dengan 4,25 gram emas murni. Kalau 20 dinar berarti kan 20 kali 4,25. Betul apa enggak? Hasilnya ketemu 85 gram emas murni. Jadi kalau ada orang punya emas 85 gram emas murni loh ya, bukan yang enggak murni, murni. 85 gram emas murni atau yang setara dengannya. Duit yang setara dengannya. Nah, kalau dikonversi ke rupiah berapa? 1 gram emas berapa rupiah? Antam, cari di internet. Harga emas murni Antam itu berapa sekarang? Tadi di kelas kita bahas, siapa tadi? Kelas mana tadi? Berapa sekarang? Sing cepet aja susu ya matematikamu itu. 1 gram berapa rupiah sekarang kan fluktuatif, naik turun kan harganya kan. Berapa? 900 hari apa itu sekarang? Tadi di kelas kita berapa sih? Ya, kelas berapa tadi itu? Kelas usaha berapa tadi? 3 itu. Ya, berapa itu Sabilal? 986, hampir 1 juta, ya kan itu kan? Itu naik turun itu, kadang 1 juta, kadang kurang, kadang lebih. Anggaplah saja sudah 900 sudah. Anggaplah ini kan nggak mesti itu gitu, naik turun. Anggaplah 900, berarti 900 kali 85. Betul apa enggak? 900.000 kalikan 85. Berapa hasilnya? Berapa? 76 juta. Sudah yakin itu? Ya, kok meragukan gitu. 76 juta, anggaplah sudah 76. Maka orang kalau sudah punya duit 76 juta dengan asumsi tadi itu, apa namanya konversinya, maka dia dianggap kaya. Apakah langsung bayar zakat? Enggak. Disuruh nunggu apa? 1 tahun dulu, haul. Tahun depan dilihat, ternyata menyusut karena ada istri sakit, biaya pendidikan anak, nyusut jadi 20 juta. Kalau 20 juta ya enggak, bukan 85 gram emas kan, otomatis sangat terlalu rendah.
maka nggak wajib zakat. Tapi kalau tahun depan misalnya dibuat bisnis naik jadi 100 juta, baru dikeluarkan 2,5%. Berarti kalau orang punya duit 100 juta, 2,5%-nya adalah 2,5 juta. Lah ini ukurannya Nabi, ojo diganti-ganti. Jangan diganti-ganti. Biar nggak salah. Oke. 20 dinar tadi. Oke, kembali ke materi. Itu nomor berapa itu? 4. Nomor 5 al-jins. Al-jinsu, jenis. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jika menentukan jenis ibadah, pakai jenis itu, jangan digonta-ganti. Rasulullah mengatakan zakat fitri atau zakat fitrah pakai makanan pokok, ya sudah pakai makanan pokok, jangan pakai apa? Uang. Meskipun ada khilaf para ulama, ya nggak bisa dipungkiri ya. Tapi lebih selamatnya apa yang ada di zaman Nabi kita ikuti. Zaman Nabi sudah ada dirham? Sudah ada. Sudah ada dinar? Sudah ada. Apakah Nabi pernah bayar zakat fitrah pakai dirham? Tidak pernah. Ya sudah, ikut aja sama Nabi. Zakat fitrah atau zakat fitri bayar pakai makanan pokok. Apakah boleh Ustadz bayar pakai uang? Terperinci bagaimana maksudnya dulu ini. Kalau misalnya masjid menyediakan fasilitas, karena orang kota kan nggak semua punya beras, betul? Beda dengan orang desa dia panen-panen sendiri, dijemur-jemur sendiri, terus dia apa namanya itu, diseleb ya, diseleb terus jadi beras, itu dikeluarkan. Kalau itu orang kampung biasa kayak gitu. Kalau orang kota kan nggak semua, dan nggak semua sempat beli. Akhirnya ngomong sama pengurus masjid, Pak, ini saya ini kemarin ikut kajian, katanya nggak boleh bayar apa pakai uang. Tolong kami difasilitasi, uang ini nanti dibelikan apa? Oh, enggak masalah Bu, tenang aja, ini banyak ini apa beras-beras ini. Ternyata berasnya orang yang bayar zakat juga. Nah ini nggak boleh, nggak boleh. Kalaupun boleh itu harus menyediakan beli beras, itu pun jualnya nggak boleh di masjid. Itu ya. Contoh lagi jenis ini, kurban, sapi, unta, kambing. Ya sudah itu yang dipakai. Jangan kurban pakai kuda. Jangan kurban pakai ayam jago. Tapi kan 1.000 ayam jago, meskipun 5.000, nggak bisa. Karena jenisnya nggak sama dengan jenis yang diajarkan Nabi. Jelas ya? Nomor berapa sekarang? Nomor 5 kaifiyah. Bro? Nomor 6. Kaifiyah. Apa ini? Adzan dah? Belum. Sudah waktunya adzan. Fadhal adzan dulu. Nomor 6 ya tadi ya.
أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة محمد رسول الفضيلة. طيب nuwasil qalilan, kita lanjutkan sedikit lagi. Rakam kam alan sadisan. Yang nomor 6, kalau ada pertanyaan pakai tulisan silakan. Yang nomor 6 adalah, aku tadi ngomong apa? Al-kaifiyah. Al-kaifiyah. Rasulullah kalau sudah menentukan kaifiyah ibadah, ya sudah pakai itu. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah engkau seperti engkau melihat aku salat. Khudhu anni manasikakum. Bermanasiklah haji seperti kalian lihat aku, seperti aku melakukan haji. Jadi kaifiyah yang diajarkan Nabi pakai. Wazkur, berzikirlah. Rabbaka, kepada Tuhanmu. Bagaimana caranya? Fi nafsika, dalam dirimu. Jangan rame-rame. Fi nafsika, dalam diri. Tadarruan, dengan merendahkan diri. Wahifatan, cemas. Wadunal jahri minal qawli, dan tidak mengeraskan suara. Pakai kaifiyah yang diajarkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wazkur rabbaka fi nafsika. Terus tadarruan wa hifatan wa dunal jahri minal qawli. Kalau orang tawaf itu arahnya begini, ya sudah diikuti begini. Jangan begini. Nanti mainstream, tabrakan nanti. Ini apa yang diajarkan Nabi berupa kaifiyah ibadah, ikuti. Jangan buat kaifiyah sendiri. Apa sih makna kaifiyah? Tata cara. Ikuti apa yang diajarkan Nabi. Yang nomor berapa? 7. As-sabab. Sebab. Ikuti sebab yang diajarkan Nabi. Jangan cari sebab-sebab yang tidak dicontohkan Nabi. Sebab itu ada 2. Saya ulangi ya, apa yang nomor berapa ini? 7. As-sabab, sebab. Sebab itu ada 2. Sababun syar'iyyun, sebab syar'i. Sebab syar'i artinya sebab yang didukung dalil. Ada orang sakit, pengen sembuh, cari sebab. Apa sebabnya? Sebab syar'i, zikir. Ada dalilnya. Baca Quran,
Ada dalilnya, ini sebab syar'i. Atau minum zam-zam. Ma'u zam-zam lima syuribalahu. Air zam-zam itu sesuai dengan niat peminumnya. Atau ada orang sakit minum madu. Boleh nggak? Boleh. Ini sebab syar'i karena ada dalil yang menunjukkannya. Apakah boleh sebab syar'i? Boleh. Sebab yang kedua, termasuk yang dibolehkan ini, yaitu syababun kauniyun atau syababun au sababun, apa istilahnya, qadariyun. Sebab qadari, kauni ini tidak ada dalil, tapi fakta membuktikan itu. Orang kalau orang lapar, ingin kenyang, ya makan. Itu nggak pakai dalil pun logika sudah membenarkan itu. Sebab kauni. Ada orang Jawa zaman dulu kalau perutnya sakit, murus, perutnya diare. Kata orang Jawa dulu, suruh makan daun jambu. Apakah ini boleh? Yang jawab bukan ustadz, yang jawab dokter. Kalau diteliti, eksperimen, dibawa ke laboratorium, ternyata memang terbukti boleh, meskipun nggak ada dalil. Ini namanya sebab apa tadi? Kauni. Adapun sebab kalau tidak syar'i, tidak ada dalil yang mendukung, dan tidak kauni, tidak ada fakta ilmiah yang membenarkan, maka nggak boleh cari sebab yang aneh-aneh. Karena yang ketiga pasti syaitoni atau khoyali. Ustadz, saya ingin sembuh, Ustadz. Terus saya dibawa ke alternatif, disuruh membawa ayam warna hitam. Kata orang Jawa pitik apa? Iya, cemani. Atau suruh bawa telur, dijampi-jampi. Ini boleh nggak Ustadz? Pertama, nggak ada dalil. Kedua, nggak terbukti secara ilmiah. Dulu sering saya ceritakan, dulu di 15 tahun yang lalu mungkin, atau 10 tahun yang lalu di Jombang ada dukun cilik. Namanya Ponari. Terkenal dulu itu, saya masih kecil. Antum nggak tahu sudah lahir apa belum itu. Terkenal Ponari itu. Loh, kalau antum SD berarti saya apa? Iya, itu terkenal dulu, ramai dikunjungi oleh orang-orang karena punya batunya kalau dicelupkan ke gelas yang ada airnya itu diminum bisa sembuh. Apakah boleh Ustadz pengobatan seperti ini? Kembalikan ke kaidahnya. 1000 pertanyaan jawabannya kaidah tadi. Satu, ada dalilnya enggak? Kalau enggak ada dalilnya enggak syar'i. Tapi enggak apa-apa, masih ada yang kedua. Terbukti enggak secara ilmiah? Dan insya Allah enggak terbukti. Tanyakan ke dokter, pasti dijawab tidak. Karena itu bisa mengurangi pasarannya dokter. Ya. Oke, jadi ada berapa? 7 ya. Az-zaman, al-makan, al-adad, al-miqdar, as-sabab, al-jins, as-sabab, al-kaifiyah. 7. Nah, ini perhatikan ya. Kemarin ada yang tanya, antum kalau nggak salah ya, yang masalah yaqulul Qur'anu yaumal qiyamah. Gak tahu siapa yang kemarin bawa surat itu. Kemarin pembahasan kita kan Al-Qur'an kalamullah wa laysa bi makhluk, kan gitu kan kemarin. Terus ada yang tanya, Ustadz, antum menjelaskan tadi bahwa Al-Qur'an pada hari kiamat akan memberi syafaat dan Al-Qur'an berkata di hadapan Allah, kan gitu kan? Kan gitu kemarin. Lah itu kan berarti Al-Qur'an apa gak makhluk itu gitu. Al-Qur'an yaqulul Qur'anu Rabbi manatuhu apa kemarin? An-nauma fil lail, kan gitu kemarin. Ya Allah, aku telah menghalangi hamba ini tidur malam karena membaca aku, maka izinkan aku memberi syafaat kepadanya. Karena kemarin saya nggak bisa jawab, terus saya tanyakan ke Syekh Abu Hania pakai WA, beliau jawab, al-umur ad-dunyawi, al-umur al-ukhrawiyah la yuqas ala ad-dunyawiyah.
Perkara-perkara akhirat nggak bisa dikiaskan dengan perkara-perkara apa? Dunia. Dan ternyata itu sudah ada pembahasan di kitabnya Syekhul Islam. Orang Jahmiyah juga berhujah dengan itu ternyata. Karena nanti pada hari kiamat surat Al-Baqarah dan surat apa? Al-Imran kalau nggak salah ya, itu bisa apa? Menaungi hamba pada hari kiamat. Bisa datang, bisa pergi. Yang datang dan pergi berarti ya makhluk. Paham logikanya Jahmiyah? Tapi dijawab sama sama Imam Ahmad kalau nggak salah, dicantumkan dalam Majmu' Fatawa. Dikatakan bahwa lo memang maji itu sifatnya Allah. Waja'a rabbuka wal malaku saffan saffan. Jadi dia beralasan apa yang datang dan pergi berarti gak mungkin Tuhan. Kan gitu kan alasannya Jahmiyah. Tapi dijawab maji itu sifatnya Allah juga. Kan ada ayatnya waja'a rabbuka wal malaku saffan. Tapi majinya Allah gak sama dengan majinya kita makhluk. Itu ya, itu nggak tahu siapa yang tanya kemarin. Ada pertanyaan kayak gitu kemarin. Kaifa haluka Ustaz? Alhamdulillah bi khair. Tanyanya Masya Allah. Kaifa haluka? Nah, alhamdulillah bi khair. Ustaduna apa ini? Kayaknya tulisannya mustawa awal mungkin ya. Saya nggak bisa baca. Ahsanallahu ilaik wa iyyak. Apa ini? Maktub fil hadis. Insya Allah gitu mungkin ya. Maktubun fil hadis al-i'rab ahabba. Oh, masalah i'rab ini kurang jelas ya itunya apa namanya tulisannya. Pertanyaan kedua, kuntu adunnu anna du'at anna zakah min arkanil Islam zakatul fitrah walakin fil haqiqah zakatul mal. Idan hal hunaka Kak Isu Mas mau tulisannya Mas? Hal hunaka apa lagi? Enggak usah dipaksa lah ya. Ini kan bukan Al-Qur'an dan Sunnah juga. Kerepotan bacanya. Insyaallah boleh ditanyakan di luar Di luar materi. Ya ikhwah, sebelum saya akhiri saya ingin beri nasihat untuk diri saya dan juga antum semuanya. Ya, saya berharap antum semangat belajar menuntut ilmu, sholat 5 waktu. Jadi kalau bisa itu iqomah itu udah penuh gitu. Jangan sampai iqomah itu cuma 2 soft. Bahkan itu padahal maghrib loh. Itu padahal maghrib. Maghrib itu kebiasaan masjid penuh semua. Kecuali kalau subuh, itu bisa jadi besok ini subuh mungkin nggak tahu berapa soft. Jadi tolong ya ketua kamar dibangunkan anggotanya ya yang kakak kelas membangunkan adik kelas atau jangan-jangan kakak kelasnya yang nggak bangun-bangun ya harus saling ta'awun alal birri wat taqwa ya itu ingat-ingat itu ya jangan sampai komat kita masih ada disakan, ada pegang HP, ada yang masih tidur, jangan. Dan jangan sampai ada yang nggak ikut kajian. Ya, jangan. Harus kasihan bapak ibu antum ke sini ini, antum itu memegang amanat. Tidak boleh di sini santai-santai. Ibu antum mengeluarkan biaya nyekolahkan antum, bapak antum nyekolahkan antum itu serius, mengeluarkan keringat. Lah kita ini di sini megang amanat itu. Tidak boleh santai-santai. La yunalul ilmu birohatil jism. Ilmu tidak bisa diraih dengan jasad yang santai-santai, tidak bisa. Imam Malik mengatakan la yunalu hadzal ilmu hatta yudzaqa fihi ta'mul faqr. Seseorang tidak akan dapat ilmu agama sampai dia harus mencicipi pahitnya kemelaratan. Harus pahit, nggak bisa santai-santai, nggak bisa pegang HP santai-santai, tidak bisa. Harus antri, harus bangun, harus ngafal, dimarahi ustadz, itu biasa. Ya harus siap dengan semua itu. Ya semoga antum dimudahkan Allah dalam setiap kebaikan.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.